Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Rois Albana, nomor NIM 1860304233201. Ingin mempresentasikan dasar ilmu komunikasi, yakni dosen pengampu Ajeng Fajarwati Sumarna SIKOM MA. Langsung saja ke dalam pembahasan, yaitu yang pertama definisi komunikasi, yang kedua sejarah perkembangan komunikasi, ketiga unsur-unsur komunikasi, keempat prinsip-prinsip komunikasi, yang kelima persepsi komunikasi, yang keenam fungsi komunikasi, yang ketujuh hambatan komunikasi, dan yang kedelapan komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal. Masuk untuk yang materi pertama, yakni definisi komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain agar pesan yang dimaksud dapat dipahami bisa menggunakan saluran atau secara langsung. Komunikasi juga dapat bersifat verbal atau nonverbal. Menurut para ahli, komunikasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang memungkinkan seseorang menyampaikan rangsangan atau simbol-simbol linguistik guna mengubah perilaku orang lain. Secara umum, komunikasi merujuk pada terjadinya suatu proses yang dilakukan oleh manusia dalam rangka memberikan respon terhadap perilaku ataupun perlambang yang dilakukan oleh manusia lainnya. Asal komunikasi yaitu communication, yang berarti sama, yaitu sama dalam hal makna atau berbagai makna. Tentu saja banyak sekali pengertian komunikasi yang dapat kita temukan dari berbagai sumber. Ini adalah beberapa sumber yang menjelaskan definisi komunikasi. Yang pertama, Hofland, Janis dan Kelly, 1953. Di sini dimaksudkan bahwa komunikasi sejatinya adalah proses seseorang yang bertindak sebagai komunikator, mengirimkan stimuli atau respon berupa verbal atau mempengaruhi kepribadian atas sikap seseorang yang bertindak sebagai komunikan. Yang kedua, Dance, 1970. Komunikasi adalah usaha menimbulkan respons melalui lambang-lambang verbal. Yang ketiga, dari Raymond S. Ross, 1974. Raymond beranggapan bahwa komunikasi sebuah proses transaksional yang mencakup kegiatan menyeleksi, memilih, dan membagikan makna. Makna-makna tersebut bisa berasal dari pengalaman sendiri ataupun beberapa sumber lain. Yang ketiga, Olin Carey, 1964. Komunikasi adalah usaha untuk membuat satuan sosial dari individu dengan menggunakan bahasa atau tanda, dan juga memiliki serangkaian peraturan untuk berbagai kegiatan mencapai tujuan. Yang kelima, dari Harnett dan Vance, 1964. Komunikasi adalah suatu proses interaksi di antara orang-orang untuk tujuan integrasi intrapersonal dan interpersonal. Langsung untuk pembahasan kedua, yakni tentang sejarah perkembangan komunikasi. Komunikasi adalah salah satu disiplin yang masuk dalam kelompok ilmu-ilmu pengetahuan sosial secara umum. Sejarah perkembangan ilmu komunikasi dapat dibagi dalam 4 periode. Yang pertama, periode tradisi retorika. Periode ini dimulai sejak peradaban Yunani kuno beberapa ratus tahun sebelum Masehi. Pada periode ini, komunikasi lebih banyak difokuskan pada retorika atau seni berbicara. Periode pertumbuhan. Periode ini dimulai sejak awal abad ke-19. Pada periode ini terjadi pertumbuhan komunikasi sebagai salah satu disiplin ilmu sosial. 3. Periode konsolidasi. Periode ini dimulai sejak tahun 1940 hingga 1960. Pada periode ini komunikasi dikonsolidasikan sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner. Yang keempat, periode teknologi komunikasi. Periode ini dimulai sejak tahun 1960 hingga sekarang. Pada periode ini perkembangan ilmu komunikasi semakin kompleks dan mengarah pada spesialisasi. Lanjut untuk pembahasan yang ketiga, unsur-unsur komunikasi. Komunikasi dapat terjadi karena adanya dukungan dari komponen atau elemen yang mendukung terjadinya komunikasi. Komponen atau elemen ini disebut sebagai unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi terdiri dari sumber atau komunikator, orang yang mengirimkan suatu pesan atau informasi kepada komunikan. Yang kedua, pesan adalah informasi yang ingin disampaikan komunikator kepada komunikan. Yang ketiga adalah media atau saluran.
adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari komunikator kepada komunikan. Yang keempat, penerima atau komunikan adalah individu atau kelompok yang menerima pesan dari pengirim atau komunikator. Yang kelima, umpan balik atau feedback adalah tanggapan atau respon yang diberikan dari penerima atau komunikan kepada pengirim atau komunikator. Proses terjadinya komunikasi. Secara umum, proses komunikasi dimulai dengan komunikator yang memiliki pesan yang ingin disampaikan, yang kemudian mengkodekannya menjadi bentuk komunikasi seperti kata-kata, gestur, atau simbol. Pesan ini kemudian dikirim melalui saluran komunikasi seperti bicara, tulisan, atau media elektronik. Komunikan menerima pesan tersebut, mengkodekannya, mencoba memahami makna yang dimaksud oleh komunikator. Proses ini melibatkan feedback dari komunikan kepada komunikator untuk memastikan pemahaman yang benar. Lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu fungsi komunikasi. Komunikasi tentu saja berkaitan pada persoalan bertukaran informasi dan pesan. Lebih dari itu juga meliputi kegiatan-kegiatan antara individu dan kelompok yang berkaitan dengan bertukarannya realita berupa data, fakta, ide, bahkan imajinasi. Terdapat 4 fungsi komunikasi berdasarkan kerangka William. Yang pertama yaitu komunikasi sosial. Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial berarti komunikasi penting dalam membangun konsep diri, aktualisasi diri, kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, menghindari tekanan dan ketegangan, serta memupuk hubungan dengan orang lain. Fungsi kedua komunikasi yaitu ekspresif. Sebagai komunikasi ekspresif tidak semata-mata bertujuan untuk mempengaruhi orang lain, namun juga dapat dijadikan sarana penyampaian perasaan atau emosi. Yang ketiga, fungsi komunikasi ritual. Komunikasi ritual sering dilakukan secara kolektif atau bersama. Fungsi komunikasi ini berarti proses komunikasi banyak dinyatakan dalam penggunaan kata-kata serta perilaku simbolik. Yang keempat, fungsi komunikasi instrumental. Dalam buku pengantar studi ilmu komunikasi, komunikasi sebagai kegiatan, komunikasi sebagai ilmu oleh Reddy Panuju, dituliskan bahwa komunikasi instrumental sering kali disebut komunikasi yang bertujuan persuasif. Selanjutnya, prinsip-prinsip komunikasi. 1. Proses simbolik adalah proses komunikasi di mana pesan yang disampaikannya melalui simbol-simbol atau kode yang secara garis besar makna dan artinya sudah diketahui. Yang kedua, setiap pelaku mempunyai potensi. Yang ketiga, punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Yang keempat, berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Yang kelima, terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Yang keenam, melibatkan prediksi peserta komunikasi. Yang ketujuh, bersifat sistematik. Yang kedelapan, semakin mirip latar belakang dan budaya, semakin efektif juga berkomunikasi. Yang kesembilan, bersifat konsekuensial. Yang kesepuluh, bersifat prosedural, dinamis, dan transaksional. Yang ke-11, bersifat irreversibel. Yang 12, bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Lanjut untuk hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi adalah segala bentuk gangguan yang terjadi dalam proses penyampaian beserta penerimaan pesan antar individu yang umumnya disebabkan oleh faktor lingkungan, fisik, maupun psikis dari individu yang terlibat. Adapun hambatan tersebut yaitu hambatan teknis yang terjadi jika salah satu alat yang digunakan dalam berkomunikasi itu terjadi gangguan atau kerusakan di bagian salurannya. Yang kedua, hambatan semantik terjadi karena adanya perbedaan makna ataupun interpretasi pesan yang disampaikan. Yang ketiga, hambatan psikologis terjadi karena adanya gangguan yang disebabkan oleh persoalan-persoalan dalam diri individu. Yang keempat, hambatan budaya ialah rintangan yang terjadi disebabkan ada perbedaan norma, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dianut oleh pihak-pihak yang terlihat dalam komunikasi. Yang kelima,
Hambatan fisik. Hambatan yang disebabkan karena letak geografis, misalnya jarak jauh yang sulit dicapai. Yang keenam, hambatan status. Hambatan yang disebabkan karena jarak sosial di antara peserta dan komunikasi. Yang ketujuh, hambatan kerangka berpikir. Hambatan yang disebabkan adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan komunikan. Untuk selanjutnya, pengaruh persepsi dalam komunikasi. Persepsi dalam komunikasi dapat diartikan sebagai tahapan individu atau kelompok dalam mengenali serta memahami lingkungannya lewat bantuan panca indera. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dalam komunikasi yaitu faktor pribadi, seperti kebutuhan, motif, pengalaman masa lalu, dan kepribadian seseorang dalam memainkan sebuah peran dalam persepsi. Faktor lingkungan, seperti kebisingan atau jarak yang terlihat jauh antar pihak yang berkomunikasi dapat mengganggu proses komunikasi. Yang selanjutnya, faktor budaya, seperti perbedaan bahasa atau norma sosial antar pihak yang berkomunikasi. Selanjutnya yaitu komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan bahasa lisan atau tulisan dalam penyampaiannya. Komunikasi verbal berupa kata-kata yang diucapkan langsung atau dengan perantara media. Selanjutnya, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi yang tidak melibatkan penggunaan kata-kata atau bahasa lisan dalam menyampaikan pesan. Komunikasi nonverbal memiliki fungsi yang beragam, seperti mengungkapkan emosi, mengontrol percakapan, menunjukkan keintiman, meningkatkan daya tarik, mengungkapkan identitas dan kelompok, dan masih banyak lagi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.